Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Aulia, saya dari kelas 8C. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum Archimedes. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, baiklah. Archimedes. Seperti yang kalian ketahui, nama Archimedes mungkin tidak lagi asing di telinga sebagian besar orang, apalagi kalian yang sedang duduk di bangku SMP atau SMA. Dia adalah seorang ahli matematika dan penemu asal Yunani. Dia terkenal karena menemukan hukum hidrostika atau yang lebih dikenal dengan hukum Archimedes. Kemudian, apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian, di dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau yang disebut dengan gaya apung. Supaya lebih jelas, berikut bunyi tentang hukum Archimedes. Sebuah benda jika sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Maksud dari kata dipindahkan dalam hukum Archimedes tersebut yaitu volume zat cair yang meluap terdesak sehingga seolah-olah ada penambahan volume ketika suatu benda dicelupkan pada zat cair. Dan besar gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Gaya apung sama dengan massa jenis dikali gravitasi dan dikali volume benda. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama yaitu benda terapung. Suatu benda akan terapung di dalam zat cair jika memiliki 2 keseimbangan, yaitu massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair dan gaya ke atas zat cair lebih besar daripada gaya berat benda. Saat benda tersebut mengapung, maka hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagian lagi dalam keadaan mengapung. Yang kedua, benda melayang. Suatu benda akan melayang di dalam zat cair jika gaya berat benda sama dengan gaya ke atas air dan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, di mana benda yang mendesak zat cair sama dengan volume zat cair yang didesak oleh benda itu. Benda melayang tersebut akan berada di permukaan zat cair dan dasar bejana. Yang ketiga yaitu benda tenggelam. Suatu benda akan tenggelam di dalam zat cair jika gaya berat benda lebih besar dari gaya tekan ke atas zat cair dan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, dan benda tersebut akan tenggelam dan berada di dasar bejana. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung video. Seperti yang kalian ketahui, hukum Archimedes banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Hydrometer. Hydrometer merupakan alat ukur besaran dan turunan yang menjadi salah satu aplikasi dari hukum Archimedes yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Yang kedua yaitu jembatan ponton. Jembatan ponton adalah kumpulan drum-drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat dengan menggunakan prinsip benda terapung. Drum-drum tersebut harus ditutup dengan rapat supaya tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Yang ketiga, balon udara. Balon gas ini dapat melayang karena di dalam balon tersebut berisi gas hidrogen atau helium. Massa jenis hidrogen atau helium ini lebih ringan dibandingkan dengan udara. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang hukum Archimedes. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. And thank you so much for watching, and see you later. Bye.